어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agesta Dewi Rahajeng dengan NIM 2107025023. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Bank Sentral, Bank Indonesia, dan kerangka kebijakan moneter. Selamat menyaksikan. Ada yang tahu nggak sih apa itu Bank Sentral? Oke, Bank Sentral adalah otoritas pemerintah yang bertanggung jawab pada kebijakan moneter dalam perekonomian. Itu menurut Miskin 2019. Tindakan Bank Sentral mempengaruhi yang pertama ada suku bunga, yang kedua jumlah kredit yang disalurkan, yang ketiga jumlah uang yang beredar. Kesemuanya berdampak langsung tidak hanya pada pasar keuangan, tetapi juga pada output agregat dan inflasi. Fungsi Bank Sentral terkait dengan 4 aspek. Yang pertama, melaksanakan kebijakan moneter, yaitu terkait pengaturan jumlah uang yang beredar atau money supply dilakukan agar tingkat harga bisa relatif stabil. Apabila uang yang beredar kurang, maka bisa dengan menambah uang atau yang disebut dengan ekspansi uang. Yang kedua, yaitu mengatur dan mengawasi sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah metode melakukan transaksi dalam perekonomian seperti tunai, non-tunai, dan lain-lain. Yang ketiga, ada kreditor yang paling akhir, yang dimana Bank Sentral menyediakan bantuan kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Nantinya bank akan melakukan printing money atau create money. Yang keempat, ada menjaga stabilitas sistem keuangan, menjalankan pengawasan makroprudensial, yang dimana kebijakan makroprudensial berupaya mengurangi paparan resiko sistematik di seluruh sektor keuangan. Fungsi dan peranan Bank Sentral di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Kemudian di sini ada dasar hukum Bank Indonesia. Yang pertama, UU RI nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Yang kedua ada UU RI nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan atas UU RI nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Yang ketiga ada UU RI nomor 6 tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 2 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi undang-undang. Oke, di sini ada yang tahu nggak sih apa itu Bank Indonesia? Bank Indonesia adalah lembaga negara yang pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Tujuan dari Bank Indonesia yaitu untuk mencapai dan memiliki kestabilan nilai rupiah, yang dimana kestabilan nilai rupiah adalah daya beli atau nilai tukar terhadap barang dan jasa secara stabil. Kestabilan nilai rupiah terdiri dari 2 aspek. Yang pertama, kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa terkait dengan daya beli atau nilai tukar rupiah terhadap barang dan jasa dalam negeri, sehingga tidak terjadi inflasi. Yang kedua yaitu kestabilan terhadap mata uang negara lain terkait dengan daya beli atau nilai tukar rupiah terhadap barang dan jasa dari luar negeri atau impor. Hal ini tercermin pada nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Tugas dari Bank Indonesia. Untuk mencapai tujuannya, Bank Indonesia didukung oleh 3 bidang tugasnya. Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Yang kedua, mengatur dan mengawasi kelancaran sistem pembayaran seperti clearing, jenis-jenis uang, dan lain-lain. Yang tiga, mengatur dan mengawasi bank sampai dengan akhir 2013, di mana Bank Indonesia masih berperan sebagai regulator dan supervisor perbankan nasional sebelum tugas tersebut diambil alih oleh OJK sejak tahun 2014. Selanjutnya di sini ada pelaksana kebijakan moneter. Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia berwenang yang pertama menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang telah ditetapkan. Yang kedua, melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetap tetapi tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing. Bank Indonesia melakukan operasi beli dan jual surat berharga untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan suku bunga. Yang kedua ada penetapan tingkat diskonto. Bank Indonesia menyediakan fasilitas siaga yang akan dipakai oleh perbankan untuk menjaga likuiditas harian
atau meminjam atau menempatkan dananya. Yang ketiga ada penetapan cadangan wajib minimum atau GWM yang mewajibkan kepada perbankan untuk menyimpulkan sebagian dana pihak ketiga di Bank Indonesia. Yang keempat ada pengaturan kredit atau pembiayaan, mengatur ketentuan kredit atau pembiayaan terutama yang terkait dengan makroprudensial aspek of financial system. Sejak tahun 2005, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter yang disebut dengan Inflation Targeting Framework atau ITF, yaitu kebijakan moneter dengan menetapkan inflasi sebagai sasaran utamanya dan berdasarkan sistem nilai tukar mengembang. Bank Indonesia menerapkan kebijakan nilai tukar yang bertujuan untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebih dan bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu. Bank Indonesia dapat melakukan intervensi di pasar falas untuk menjaga volatilitas nilai tukar pada band atau interval yang wajar sehingga dapat mencegah spekulasi. Selanjutnya di sini ada pembahasan tentang kerangka kebijakan moneter. Dalam melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia menganut sebuah kerangka kerja yang dinamakan Inflation Targeting Framework atau ITF sejak Juli 2005. Setelah sebelumnya kebijakan moneter yang menerapkan uang primer atau base money sebagai sasaran kebijakan moneter. Bank Indonesia secara eksplisit yang pertama mengumumkan sasaran inflasi kepada publik, yang kedua kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut. Misalnya pengetatan moneter bila inflasi tinggi. Yang ketiga kebijakan moneter juga ditandai oleh transparansi dan akuntabilitas kebijakan publik. Secara operasional, stand kebijakan moneter tercermin oleh penetapan suku bunga kebijakan atau BI rate yang diharapkan akan menjadi suku bunga acuan yang mempengaruhi suku bunga pasar uang dan suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan atau driving factor. Perubahan suku bunga ini pada akhirnya akan mempengaruhi output dan inflasi. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.